ini karena destilasi uap itu memanaskan dan mengembunkan uap dari pemanasan campuran senyawa berdasarkan titik didih dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, dan pembuatan ekstrak daun pucuk merah ini dilakukan dengan penambahan etanol yang memiliki titik didih sebesar 78,37 derajat Celcius dan juga air aquades dengan titik didih 100 derajat Celcius. Gitu. Apa yang akan Anda ekstrak? Kan karena kandungan senyawanya banyak ya. Terus Anda menggunakan destilasi. Nah, kira-kira apa yang akan Anda ekstrak? Terus tadi saya mendengar penyampaian bahwa pada saat diekstrak diperoleh senyawa murni. Apakah yakin senyawa yang Anda perlu adalah senyawa murni? Terus senyawa apa yang kira-kira Anda ekstrak di situ? Kenapa Anda menggunakan pelarut alkohol? Ya, izin menjawab. Kami menggunakan ekstrak daun pucuk merah. Nah, daun pucuk merahnya ini kami campur dengan etanol karena daun pucuk merah sendiri kebanyakan senyawanya memiliki sifat polar, sehingga dibutuhkan campuran yang juga polar. Kami memilih etanol karena etanol adalah jenis alkohol yang aman, tidak seperti metanol dan yang lainnya yang berbahaya. Terima kasih. Berarti target senyawa apa yang ingin Anda ekstrak di situ, Nak? Targetnya senyawa apa? Apakah yakin dengan menggunakan pelarut etanol, senyawa-senyawa yang tadi Anda sebutkan, flavonoid dan sebagainya bisa terekstrak? Yang ingin kami ekstrak adalah flavonoidnya terutama, tapi ini bercampur dengan air juga. Dan saya yakin kalau dengan menggunakan metode tadi, kami dapat mengekstrak kandungan flavonoid dari dalam daun pucuk merah tersebut. Bagaimana Anda membuktikan itu? Kalau itu memang flavonoid, apakah kita hanya yakin dan yakin? Harus ada ujinya kan? Apakah benar itu senyawanya benar-benar flavonoid atau bukan? Ya, kami menggunakan uji kualitatif. Dengan cara apa? Nah, uji kualitatif yang kami gunakan itu adalah uji menggunakan busa. Jadi, kita ketahui kalau ada kandungan flavonoidnya, cairan itu jika agak dikocok sedikit itu berbusa. Yakin? Yakin. Dari mana sumbernya? Abra, kenapa dia berbusa? Saponin, Bu. Oke, saya lanjut pertanyaan saya. Anda sudah mengujikan ke ayam, kan? Sudah mengujikan ke ayam. Sempat diuji dan cari responden ya dengan dirasakan. Yang dirasakan itu dimasak dulu atau dalam bentuk mentah, toh? Dimasak dong, Bu. Oh, dimasak. Terus kalau sudah dimasak dibumbuin gitu, beda nggak dengan yang misalkan tadinya sudah agak berbeda teksturnya gitu? Enggak, kami untuk menjaga cita rasanya itu kan kami sedang membuktikan juga apakah ada perbedaan antara rasa yang disemprot antibakteri atau tidak. Jadi kami memilih untuk memasak daging ayamnya dengan cara direbus saja, direbus polos. Jadi rasanya tuh benar-benar murni tanpa tambahan apapun. Dari segi tekstur juga ternyata mereka tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus baik-baik saja yang merasakannya? Baik, Bu. Respondennya baik-baik saja? Baik. Karena saya tidak yakin bahwa yang Anda ekstrak itu hanya senyawa-senyawa yang target Anda gitu kan. Di situ banyak sekali senyawa. Saya yakin selain senyawa target Anda pasti banyak juga senyawa lain yang bisa terlarut juga di dalam alkohol. Jadi senyawanya pasti belum murni ya kan. Jadi sebenarnya perlu namanya uji klinis ya, agar ketika itu memang mau diujikan, apakah benar senyawa-senyawa itu tidak ada senyawa lain yang ikut terekstrak yang pada akhirnya nanti itu akan berbahaya. Jadi itu yang mungkin nantinya perlu dibuat suatu penelitian lanjutan agar benar-benar ditargetkan dulu
Terima kasih atas pertanyaan. Iya, terima kasih banyak Bu atas sarannya. Untuk kedepannya kami akan mengusahakan untuk membuat penelitian kembali tentang kesehatan klinisnya dari uji antibakteri ini. Tapi yang penting adalah pelajarin dulu si ekstraknya. Nah, ekstraknya itu apakah benar-benar itu ekstrak senyawa yang Anda targetkan atau bukan? Karena saking banyak senyawa di dalam ekstrak itu, pasti akan banyak juga yang terekstrak karena pelarutnya alkohol gitu. Jadi mesti akan beberapa senyawa yang sifatnya hampir mirip akan terlalu juga di dalam alkohol. Gitu. Udah cukup dari saya itu saja. ya, siap Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Ibu pertanyaannya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Imas Eva Wijayanti MSI. Kepada Ibu Imas dipersilahkan. Baik, terima kasih Hera. Zifki dan Deborah hanya berdua? Hanya Anda berdua? Atau ada satu lagi? Siapa? Najwa, Bu. Oh, Najwa. Mana suaranya Najwa? Hadir Ibu. Oke, ya. Terima kasih ya telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Saya beri apresiasi di tengah banyak yang biasanya kalau remaja tuh mager istilahnya ya. Kalian mau mendobrak itu semua. Jadi saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Berikutnya saya akan bertanya. Saya sambil membaca lagi karya tulis kalian ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya tujuannya ditarik kesimpulan bahwa daun pucuk merah dapat digunakan sebagai spray antibakteri organik guna menekan jumlah perkembangan bakteri pada daging ayam. Nah, saya tanya dari sini saja, spray antibakteri yang biasa digunakan ada nggak sih sebelumnya spray antibakteri untuk ayam ini? Ada tidak? Ya, izin menjawab Bu. Jadi setelah kami searching juga, nah spray antibakteri yang dilakukan pada daging ayam ini kami belum sempat menemukan spray antibakteri ini. Gitu. Yakin? Yakin Bu? Udah pernah tanya belum sama tukang ayamnya? Sudah Bu. Jadi bukan hanya itu, kami juga melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwasannya setiap kami itu ke pasar-pasar tradisional, itu ke tukang ayam, itu mereka hanya menempatkan ayam di atas kandang ataupun ayam yang sudah mati ditempatkan di atas emperan gitu. Jadi itu banyak lalat-lalat yang ngumpul gitu Bu. Oke, nah selama ini kalau kalian perhatikan atau kalian tanyakan juga, biasanya pedagang itu malah menggunakan bahan kimia sintetik seperti misal kloroform dan sebagainya untuk menekan perkembangan bakteri itu ya. Nah, sementara untuk yang organik memang masih langka ya, biasanya ya menggunakannya pemanasan saja untuk ini, untuk semakin tahan lamanya gitu. Nah sekarang kalau misalkan spray antibakteri ini mau ditindaklanjuti ke depannya, apakah kalian bisa ya istilahnya meyakinkan produsen bahwa misalkan ini ternyata bisa gitu digunakan untuk pengganti bakteri yang kimia sintetik itu? Bisa nggak? Ya, bisa. Karena ini kan tadi prosesnya panjang sekali ya. Sementara misalkan permintaan banyak. Gimana kalian memenuhi permintaan tersebut? Iya, izin menjawab Bu. Sebenarnya prosesnya sendiri tidak terlalu panjang. Bahkan prosesnya juga sangat sederhana. Jadi kami yakin walaupun ada permintaan besar sekalipun, bisa dibuat dengan langkah-langkah yang tadi telah kami jelaskan sebelumnya.
Oke, kalau yakin bukti kalian mempunyai data enggak pucuk merah itu ada di mana gitu, besarnya berapa,